Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta dalam Islam. Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai barang, uang, dan lainnya yang menjadi kekayaan atau barang-barang milik seseorang. Harta juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat digunakan. Dengan harta, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, keinginannya. Dalam bahasa Arab, harta lebih dikenal al-mal, asalnya dari mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung, atau mengarah. Dikatakan condong karena secara tabiat manusia cenderung ingin memiliki harta, ingin menguasainya, karena harta merupakan sesuatu yang layak untuk dimiliki oleh siapapun. Di antara konsep Islam mengenai kepemilikan adalah memposisikan harta hanya alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Konsep dalam Islam tentang kepemilikan harta dan Islam mencoba mengintegrasikan antara kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi secara seimbang. Ciri seorang entrepreneur muslim. Di sini dijelaskan ciri khas seorang entrepreneur muslim, yaitu yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam akan selalu mencari di balik ciptaan Allah. Oleh sebab itu, mau dari sesuatu yang baik, jika itu terjadi, kita pun akan mencari sisi kebaikan lebihnya di mana. Kemudian yang kedua, seorang entrepreneur muslim itu selalu beribadah kepada Allah, karena seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan dalam harta itu ada milik orang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah kita turun karena semangat kita, karena dianggap bahwa harta kita tidak perlu banyak-banyak, tapi yang harus kita pikirkan banyak orang yang harus kita bantu. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiar mencari harta, hukumnya wajib. Itu yang ada dalam diri kita. Jadi ikhtiarnya itu menjadi wajib, sebab banyak aspek yang kemudian mendorong kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Lalu ciri yang selanjutnya, seorang entrepreneur muslim itu selalu berpikir untuk mendapatkan ide setelah kita merenung, dan kemudian berpikir bagaimana kita untuk mendapatkan ide dalam rangka mengembangkan, dalam rangka mencari manfaat di balik ciptaan Tuhan. Sebagai seorang entrepreneur muslim, kita harus siap menghadapi resiko sedih. Konstruk Allah memberikan reward and punishment, pasti ada reward, kasih ada pasti etnisme dalam setiap perbuatan. Cara memasuki wirausaha. Jika ingin memasuki bisnis atau wirausaha, dapat melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah meniru dan mencontoh. Jadi dengan meniru dan mencontoh dari banyak hal, mahasiswa bisa meniru yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, developing, yang masih bisa melakukan pengembangan. Setelah yang pertama tadi, mencontoh meniru, mahasiswa bisa mengembangkan usaha yang ada atau produk yang ada atau jasa yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kriuknya membuat sesuatu yang baru. Jadi ini resikonya besar, tetapi sekali untung besar. Membuat sesuatu yang besar dan membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, sangat berbeda. Tipikal manajer itu ada 2, yaitu yang suka resiko dan yang takut resiko. Yang suka resiko keuntungan akan besar, tetapi resikonya juga besar. Yang takut resiko keuntungannya kecil, tetapi resikonya di bak kecil. Jadi semuanya pilihan dari kita. Jadi kita harus, ketika akan berwirausaha, mahasiswa harus mampu membaca. Kemudian materi selanjutnya itu membangun sumber daya manusia yang inovatif. Jadi ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, ada beberapa pandangan masyarakat yang menyebutkan bahwa umat Islam itu sangat kecil keterlibatannya di dalam menyelesaikan problem seperti teknologi yang berkembang saat ini. Namun di beberapa sisi juga ada keterlibatan umat Islam dalam mengambil inovasi untuk menyelesaikan problem hidup di era saat ini. Salah satunya ada beberapa pandangan yang melihat bahwa keterlibatan umat Islam itu sangat kecil atau boleh dikatakan tidak ada ketika ditarik ke ilmu sosial.
Karena apa? Karena ilmu sosial itu sifatnya general, baik dari sisi individu, kelompok, atau bahkan negara yang notabene itu berlabelkan Islam. Dan ada pandangan juga yang menyebutkan bahwa ada keterlibatan umat Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada walaupun skalanya itu masih kecil atau dari sisi informasi itu masih sangat tertutup. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut itu kita bisa menjadikan sebagai wacana untuk mengembangkan dialog dan diskusi untuk memotivasi bagaimana umat Islam ke depannya itu dapat melakukan inovasi terhadap penyelesaian persoalan yang mungkin muncul di era modern ini, dan juga bagaimana membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kemudian bagaimana kemampuan muslim untuk mengembangkan hasanah keilmuan dan inovasinya. Hal tersebut itu tergantung dari model pemerintahannya. Jika model pemerintahan yang dijalankan di sebuah negara itu semakin demokratis, maka akan semakin maju. Namun, jika pemerintahan yang dijalankan di sebuah negara itu semakin otoriter, maka negara tersebut akan hancur. Oleh karena itu, di sini itu pendidikan tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana bisa membentuk manusia itu menjadi beradab. Kemudian untuk membuat percepatan di mana membangun sumber daya manusia yang lebih inovatif, maka diperlukan beberapa yang memang harus dilakukan. Yang pertama itu bagaimana manusianya itu tumbuh menjadi beradab dan penguasaan pengetahuannya itu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga itu mempunyai soft skill yang baik. Kemudian juga diperlukan untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan tetap menjaga semangat, karena tidak semua orang itu bisa divokasional, dan kemudian ahli yang benar-benar ahli di level fundamental itu harus diperbanyak. Materi selanjutnya itu strategi menjadi wirausahawan yang handal. Jadi, perencanaan strategi itu merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan untuk menentukan bisnisnya dan sumbernya. Strategi planning menurut Kachmer itu mendefinisikan sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, di mana untuk melakukan proyeksi pada masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi itu merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi dari kondisi saat ini, di mana untuk bekerja menuju beberapa tahun ke depan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan sebelum melakukan perencanaan, seorang wirausahawan juga butuh membaca peluang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk memahami kebutuhan tersebut itu diperlukan diagnosa, yaitu wirausahawan harus mendiagnosa terhadap lingkungan terkecil yang ada di dalam lingkungan kita, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Dan dalam melakukan perencanaan, seorang wirausahawan juga memerlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan outside in dan juga pendekatan inside out. Pendekatan outside in yaitu di mana keberhasilan akan dapat diraih dengan cara kita membuat atau menciptakan sebuah kebutuhan. Jadi di sini kebutuhan itu diciptakan karena lagi mode atau juga karena lagi tren di masa ini. Kemudian pendekatan inside out yaitu di mana keberhasilan akan dapat diambil ketika kebutuhan yang ada saat ini itu dapat dibaca. Selanjutnya tujuan rencana strategi. Yang pertama itu mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien, meningkatkan kinerja, menciptakan etika bisnis, dan juga meminimalisir resiko dan kesenjangan yang ada di dalam rencana strategi.
Yang kedua itu mampu melakukan analisis SWOT terhadap calon perusahaan. Dan yang ketiga itu tahap perencanaan, di mana menentukan jangka pendek dan juga jangka menengah atau jangka panjang. Dan yang keempat itu membuat ukuran kinerjanya atau target dalam setiap periode tertentu. Dan kelima itu kita mengidentifikasi kinerja atau bisa dikatakan target yang memang harus dicapai dalam perusahaan tersebut. Dan setelah kita mengidentifikasi kinerja, maka yang terakhir itu adalah pelaksanaan dari strategi tersebut. Dan ada beberapa tahap yang memang harus dilakukan dalam strategi. Yang pertama itu ada tahapan implementasi. Jadi, bagaimana seorang wirausahaan itu bisa mengimplementasikan perencanaan yang telah ditetapkan dan juga menentukan langkah-langkahnya lebih detail. Dan bagaimana menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian tahapan evaluasi, yaitu bagaimana strategi agar hasil evaluasinya itu bisa mendekati keinginan perusahaan. Maka di sini yang harus dilakukan oleh wirausahawan itu ialah mengetahui bagaimana ketika melakukan evaluasi, yang terpenting itu adalah menemukan penyebabnya, bukan apa yang terjadi di dalam proses tersebut. Kemudian juga ada faktor yang diperlukan ketika berbicara strategi. Yang pertama itu ada struktur bisnisnya, sistem manajemen, proses bisnis, dan juga budaya kerja. Selanjutnya materi ke-6 yaitu proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran sendiri itu merupakan kegiatan memproduksi dan menawarkan kepada konsumen. Kemudian bagaimana seorang karyawan itu dapat meningkatkan penjualan dan merubah sikap pembeli terhadap pembelian produk yang kita jual. Maka seorang manajer itu harus bisa meningkatkan konstruk berpikir dari karyawan dalam perusahaan tersebut. Maka perusahaan tersebut membutuhkan sistem, di mana salah satunya itu ada checklist, pendidikan, dan juga pelatihan. Kemudian yang terakhir ada pemberian insentif. Jadi pemberian insentif ini diberikan kepada karyawan yang telah menjual sesuai target atau melebihi target. Kemudian faktor yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Yang pertama, memuaskan konsumen. Jadi, bagaimana produk yang kita jual itu dapat memuaskan bagi konsumen. Kemudian yang kedua ada volume penjualan, yaitu bagaimana penjualan itu dapat menghasilkan keuntungan atau profit yang setara, sehingga keuntungan yang setara itu nantinya dapat menjaga keberlangsungan bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian efektif dan efisien. Jadi bagaimana seorang manajer perusahaan itu dapat membuat perusahaan itu menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga nantinya dapat meningkatkan laba dari perusahaan tersebut dan memberikan kekuatan pada SDM yang ada di dalam perusahaan itu, baik itu dari karyawan, kemudian bosnya, perusahaannya. Jadi yang ada di lingkup tersebut nantinya dapat memberikan kekuatan. Selanjutnya, ada beberapa proses pemasaran yang harus dipahami oleh seorang manajer pemasaran. Yang pertama itu bagaimana menilai sebuah produk. Jadi di sini seorang manajer pemasaran itu harus mengetahui kualitas dari produknya, kemudian pangsa pasarnya dan juga pemasarannya. Kemudian yang kedua itu menganalisis struktur dan perilaku pasar. Yang ketiga itu memilih peluang pasar. Jadi di sini itu nantinya manajer akan melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, bagaimana menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu bisa dilakukan dengan peran pemasaran, mengukur sumber daya manusia dan juga mengukur lingkungannya. Kemudian yang kelima itu ada merencanakan implementasi. Jadi di sini seorang manajer itu dalam melakukan perencanaan
perencanaan kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dan dalam melakukan promosi itu harus menggunakan pendekatan, baik itu pendekatan melalui brosur, spanduk, iklan, televisi, radio, internet, dan masih banyak lagi. Dan di sini juga seorang manajer harus meningkatkan sarana dan juga prasarananya. Kemudian yang keenam itu bagaimana seorang manajer itu melaksanakan proses pemasarannya. Dan yang terakhir itu bagaimana mengendalikan pangsa pemasaran. Jadi dalam mengendalikan pangsa pasar di sini seorang manajer itu harus memiliki perencanaan terlebih dahulu agar nantinya manajer itu dapat mengendalikan dan juga mengawasi proses pemasaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu harapan ketika seorang manajer itu sudah melakukan semua proses pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, yaitu dengan sudah melakukan proses pemasaran ini diharapkan bisa memastikan proses pencapaian tujuan dengan waktu tertentu dan nilai tertentu. Kemudian proses perencanaan pemasaran ini memiliki manfaat dan untuk mengurangi ketidakpastian karena sudah menentukan strateginya, perencanaannya, pelaksanaan, dan juga pendekatannya sudah pasti. Kemudian dengan kita mengendalikan pemasaran ini diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, dan dalam hal ini nantinya akan berimpact terhadap rendahnya turnover karyawan di perusahaan. Jadi proses pemasaran ini nantinya akan berdampak pada seluruh aspek yang ada di perusahaan dan akan meningkatkan profit yang sebanding, dan juga yang terakhir nanti akan memberikan service fashion kepada konsumen maupun kepada karyawan. Selanjutnya yaitu wirausaha praktis dan bertumbuh dengan baik serta bisnis anti rugi. Usaha dengan modal kecil, kemudian praktis dan juga anti rugi ini sangat cocok untuk mereka yang mahasiswa atau untuk usaha sambilan bisnis apa saja. Antara lain yang pertama bisnis pulsa, bisnis pakaian, bisnis makanan, bisnis pembayaran online, bisnis sembako, bisnis reseller, bisnis ternak, bisnis pertanian, dan yang terakhir bisnis retail. Pilihlah bisnis yang paling kita cintai, karena ketika kita sudah mencintai, maka pikiran kita tidak akan lagi bicara tentang rugi dan untung. Tetapi emosional kita itu terbawa pada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa memotivasi kita untuk terus-menerus mau berbisnis. Jika kita sudah menemukan bisnis yang cocok untuk kita, maka perkuat diri kita agar kita bisa kaya. Seperti contoh bisnis dengan modal kecil di atas, yang pertama bisnis pulsa. Bisnis pulsa karena kita selalu menggunakan pulsa sebagai alat komunikasi. Diri kita maupun keluarga dan orang yang ada di lingkungan kita juga akan membutuhkan pulsa untuk kebutuhan komunikasi. Artinya ini peluang besar tapi keuntungannya juga kecil, akan tetapi resiko untuk rugi juga sangat kecil. Yang kedua yaitu bisnis pakaian. Bisnis pakaian itu tidak ada kadaluarsanya. Ketika kita harus rugi atau tidak laku jualan, maka bisa digunakan oleh kita sendiri atau kita berikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Yang ketiga itu makanan dan minuman. Ingat, ketika kita membuat rumah makan, keuntungan terbesarnya dari sisi presentasinya adalah dari minuman. Resikonya kecil tetapi keuntungannya besar. Itulah dia minuman dan makanan. Dan minuman kita juga sering mengkonsumsinya. Artinya hal ini bisa sangat cocok untuk kita sebagai pemula di dunia bisnis, begitu juga untuk para mahasiswa. Yang keempat yaitu pembayaran online. Sekarang hampir di seluruh pembayaran itu menggunakan pola-pola online seperti listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Ketika kita berbisnis, pembayaran ini nyaris tanpa resiko karena keunggulan produk ini itu pada komunikasi. Jadi kita harus
pintar komunikasi dengan individu atau dengan kelompok. Yang kelima adalah bisnis sembako. Ini penting buat kita yang mengembangkannya, karena bisnis sembako itu hampir semua kita menggunakannya. Resikonya juga kecil. Sembako juga hampir tidak ada kadaluarsa, ataupun meskipun ada kadaluarsa waktunya cukup lama. Artinya kita bisa menggunakan strategi diskon ketika waktunya mendekati expired. Kemudian yang keenam adalah bisnis reseller. Bisnis reseller ini adalah pola bisnis yang dikembangkan saat ini. Kita tidak mengeluarkan modal, kita hanya menjualkan produk itu. Mereka yang membuat produknya, kita bertugas untuk menjadi marketingnya. Yang ketujuh adalah berbisnis ternak. Jika orang tua kita peternak, kita bisa melanjutkannya dan belajar dari orang tua kita yang mempunyai ternak. Yang kedelapan adalah bisnis pertanian, terutama dalam buah-buahan. Jadi ke depan setelah pandemi ini ada peluang besar masyarakat untuk lebih memaksimalkan mengkonsumsi buah-buahan. Dalam bertani, hal yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana menyuburkan, bagaimana agar yang berbuah itu kualitasnya bagus. Yang kesembilan adalah bisnis retail. Retail terutama jika kita mahasiswa, coba jika di kos-kosan teman kita mereka butuh apa, kita catat, kemudian kita datangkan atau kita beli dengan menggunakan jasa paket, sehingga memiliki nilai lebih dari sisi harga juga dapat bersaing. Selanjutnya, mari kita bangun alasan untuk berbisnis. Yang pertama, kita berbisnis karena orang tua kita juga berbisnis, entah itu bisnis perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Jadi, bahwa orang tua kita itu sudah berbisnis, ada darah yang mengalir di diri kita di dunia bisnis juga. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa mengembangkan hidup ini dari satu aspek kita berbisnis, tetapi tidak menutup kemungkinan aspek lain juga ada yang bisa mendatangkan pundi-pundi keuangan. Kemudian bisa juga karena teman kita berbisnis, ya karena teman berbisnis maka akan sangat mudah kita untuk berbisnis juga. Kemudian karena kita juga sudah mendapat ilmu kewirausahaan, maka ini harus bisa mendorong kita untuk berwirausaha sebagai bentuk untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Manajemen kewirausahaan Islami. Manajemen kewirausahaan Islami adalah kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam yang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antara manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Manajemen kewirausahaan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan melihat peluang yang ada, kemudian membuka usaha dalam bidang produksi atau distribusi barang, ekonomi, atau jasa, memelihara dan membesarkannya dengan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan maksud memperoleh keuntungan serta sebagai salah satu wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wirausaha adalah salah satu jalan bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas bisnis dan bertransaksi. Kewirausahaan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan. Selanjutnya, peran dan fungsi kewirausahaan Islam dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tersebut. Yang pertama, mendorong dan mengembangkan pola kehidupan masyarakat untuk lebih memiliki wawasan Islam yang mendunia. Yang kedua, yaitu pola pendidikan atau kurikulum yang berpihak pada proses pembentukan jiwa entrepreneur muslim. Yang ketiga, yaitu menghilangkan pola pikir masyarakat yang lebih suka memilih untuk menjadi pekerja di kantor-kantor pemerintahan. Yang keempat, yaitu keberpihakan dan fasilitas pemerintah bagi pengusaha muslim. Yang kelima, yaitu organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Yang keenam, yaitu menciptakan produk pariwisata halal nasional dan internasional. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan produk lokal halal dengan standar ekspor. Yang membedakan antara manajemen Islam dan manajemen kewirausahaan konvensional, yaitu tentunya manajemen kewirausahaan Islam menggunakan syariat Islam dalam manajemen kewirausahaan Islami, sedangkan
yang manajemen konvensional itu tidak berlandaskan pada syariat Islam. Selain itu, niat dan tujuan juga berbeda. Jika manajemen kewirausahaan Islami dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manajemen konvensional hanya mencari keuntungan duniawi saja. Selain itu, manajemen konvensional manajer menghadapi masalah dan memecahkannya dengan tindakan-tindakan yang selalu mendasar pada tradisi atau aturan yang sudah ada dari atasan atau perusahaan. Sedangkan dalam manajemen konvensional, manajemen kewirausahaan Islam, langkah yang diambil seorang manajer dalam membuat keputusan atas suatu masalah itu harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.